Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang kebijakan moneter dan fiskal. Sebelum memasuki materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Cahyani dengan NIM 202300804117 dari kelas MN23L Prodi Manajemen. Berikut ini merupakan pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada kebijakan moneter, lalu ada tujuan kebijakan moneter dalam BI, jenis-jenis kebijakan moneter, lalu ada instrumen kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Yang terakhir ada pengaruh perubahan tingkat dan komposisi pajak, serta pengeluaran pemerintah. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai pinjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan tentu saja memiliki tujuan. Begitu pula dengan kebijakan moneter ini yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan bangunan, dan keseimbangan eksternal seperti keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Dan itu merupakan tujuan dari kebijakan moneter. Di dalam Bank Indonesia, kebijakan moneter ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Not 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia ini menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Kebijakan moneter ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Berikutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Lalu yang kedua ada fasilitas diskon atau discount rate. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Yang terakhir ada imbauan moral atau moral persuasion. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah.
Kebijakan fiskal ini berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama dari kebijakan fiskal ini yaitu pengeluaran dan pajak. Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Ada 3 pengaruh yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah. Yang pertama, ada permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. Yang kedua, ada pola persebaran sumber daya. Dan yang terakhir, ada distribusi pendapatan. Kesimpulan dari materi kebijakan moneter dan fiskal ini yaitu keduanya memiliki peran yang saling berkaitan dalam mengendalikan perekonomian, di mana kebijakan moneter lebih efektif dalam mengatasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal serta pengendalian inflasi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Penyampaian materi telah selesai, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.